Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang kaidah konsep usul fikih. Di sini saya akan membacakan yang pertama, yaitu pengertian fikih dan usul fikih. Yang pertama, pengertian fikih. Kata fikih ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata kerja dasar Arab fikihu, yufkihu, fikihah, yang memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakannya. Adapun fikih ditinjau dari segi istilah, dikutip sebagaimana pendapat Abdul Wahab Qolaf. Al-fiqhu huwa majmu'atun al-ahkami syar'iyyatil amaliyatil mustafadati min adillatihal tafsiliyah. Artinya, fikih adalah kumpulan atau ketetapan hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum syara' baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maupun berbagai ketetapan maupun hukum syara' yang ditetapkan oleh para ahli fikih atau mujtahid dari masa ke masa. Yang kedua, ada pengertian usul fikih. Frasa usul fikih ditinjau secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata al-asal, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata al-fiqh, sebagaimana yang diuraikan tersebut, berarti paham atau mengerti secara mendalam. Adapun secara istilah, usul fikih sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Al-Syaukani, idrakul qawaidil lati yatawassalu biha ilal istinbatil hukmi asyar'iyatil far'iyati min adillatihat tafsiliyah. Artinya, fungsi usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istimbah hukum-hukum furu' dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Selanjutnya, definisi usul fikih menurut Kutub Mustafa Sanu dalam kitab Mujam Mustalahat adalah Usulul fiqhi hiyal qawaidul kulliyatal lati yatawassalu biha ilal fahmi nususil kitabi was sunnah. Artinya, usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan Al-Sunnah. Definisi di atas menyimpulkan bahwa usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara'. Saya akan membacakan bagian 2, yaitu objek pembahasan ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Yang pertama, objek pembahasan ilmu fikih. Jadi, yang menjadi objek pembahasan ilmu fikih yaitu perbuatan mukallaf atau seorang muslim yang sudah dapat dikenai hukum dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan pula bahwa perbuatan mukallaf itu berkaitan dengan taklif syariat atau pembebanan hukum syariat yang menjadi beban seorang mukallaf dalam berbagai aspek kehidupannya, yaitu meliputi aspek muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam, dan aspek jinayah, yaitu hukum pidana Islam seperti qisas, hudud, dan takjir. Yang kedua yaitu objek pembahasan usul fikih. Objek pembahasan ilmu usul fikih adalah syariat yang bersifat kulli atau yang menyangkut dari dalil hukum, baik dari dalil hukum ini menyangkut dari dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis ataupun dari dalil yang ijtihadiyah. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Hadis kajiannya berkaitan dengan berbagai karakteristik lafal nasnya, yaitu seperti lafal dari segi bentuk, lafal dari segi cakupan makna, dan lafal dari segi penggunaannya, dan lain-lain. Dalil-dalil ijtihadiyah atau dalil yang dirumuskan berdasarkan ijtihad ulama, yaitu seperti al-ijma, qisas, dan mazhab sahabi, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan konsep usul fikih.
Dari segi tujuannya, usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah dalam rangka menghasilkan hukum syar'i. Sehingga dalam ilmu inilah seseorang tuh bisa mengambil kesimpulan hukum syar'i dari dalil-dalil yang ada. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari status hukum mukallaf atau menetapkan hukum pada setiap perbuatan mukallaf. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ini, bahwa keberadaan dalil adalah dimaksudkan untuk menghasilkan hukum yang bisa diterapkan. Namun, keberadaan dalil tidak dapat diketahui kandungan hukumnya tanpa ada kaidah baku untuk menentukannya. Nah, ilmu usul fikih ini kita mempelajari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada. Lalu ada manfaat usul fikih, yaitu yang pertama, menyingkap hukum permasalahan kontemporer. Yang kedua, mengkaji dan menguji ulang ijtihad ulama terdahulu. Pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Menurut Amir Syarifuddin, bahwa usul fikih itu bersamaan munculnya dengan ilmu fikih. Walaupun dalam penyusunannya fikih dilakukan lebih dahulu dari usul fikih. Penyusunan fikih itu sebenarnya sudah dimulai langsung setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada periode sahabat, dan pada waktu itu pemikiran tentang usul fikih juga telah ada. Untuk menyebut beberapa orang sahabat, misalnya Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan dalam mengemukakan pendapat mereka tentang hukum telah menggunakan logika aturan dalam merumuskan hukum meskipun secara jelas tidak mengemukakan demikian. Sebagai contoh, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra, bahwa ketika Ali bin Abi Thalib menetapkan hukuman cambuk kepada peminum khamar, Ali berkata, apabila ia minum khamar akan mabuk, dan kalau ia mabuk maka ia akan menuduh orang berbuat zina, maka kepadanya dijatuhkan hukuman tuduhan berbuat zina. Qadzab, yaitu dicambuk 80 kali. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini dipahami bahwa beliau telah menggunakan kaidah apa yang dikenal dengan sauzu zari'ah. Pada masa tabi'in, kegiatan istinbat semakin meluas karena bersamaan dengan itu banyak persoalan hukum muncul. Pada masa ini tampil sejumlah tokoh dari kalangan tabi'in yang banyak mengeluarkan fatwa, diantaranya Sa'id ibnu al-Musayyib dan beberapa orang lain di Madinah, dan Ibrahim an-Nakhi di Irak. Mereka adalah orang yang memahami Al-Quran, Al-Hadis, dan fatwa sahabat. Di antara mereka ada yang menggunakan pendekatan maslahah mursalah, dan ada pula yang menggunakan al-qiyas jika mereka tidak menemukan jawaban atas persoalan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah berlalunya era tabi'in, maka mulai muncul era kebangkitan ulama dengan pola-pola tersendiri dalam istinbat hukum. Perbedaan pola istinbat ini yang kemudian melahirkan mazhab usul fikih yang beragam dalam pemikiran hukum Islam. Era ini terjadi ketika memasuki awal abad kedua Hijriah. Pada era inilah muncul sejumlah ulama besar yang sangat berjasa dalam melahirkan ilmu usul fikih, dan masing-masing ulama besar tersebut memiliki metode atau manhaj tersendiri yang berbeda-beda dengan lainnya dalam istinbat hukum. Imam Abu Hanifah misalnya meletakkan dasar-dasar istinbat
hanya dengan urutan dalil, yaitu Alkitab, Al-Sunnah, dan fatwa sahabat, dengan mengambil apa yang telah disepakati oleh sahabat dan memilih pendapat di antara mereka jika terjadi ikhtilaf. Abu Hanifah juga menggunakan al-qiyas dan al-istihsan sebagai sarana dalam istinbat hukum. Sementara itu Imam Malik menempuh pendekatan manhaj usuliyah yang secara tegas menggunakan amal ahli Madinah, tradisi atau praktik kehidupan penduduk Madinah. Secara jelas Imam Malik dalam sistem istinbat yang dibangun, dan ini menjadi usul al-mazhabnya sebagai berikut: Alkitab, Al-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, amal ahli Madinah, Al-Maslahah Mursalah, Al-Ihtisan, Al-Sazun, Al-Zariyah, Al-Uruf, dan Al-Istishab. Selanjutnya, selain Abu Hanifah dan Imam Malik, muncul pula Imam Syafi'i sebagai ulama besar yang hidup dalam suasana perkembangan ilmu yang kondusif dan penghargaan fikih yang sudah berkembang sejak zaman sahabat, tabi'in, dan era kebangkitan ulama mazhab. Dengan demikian, Imam Syafi'i berada pada posisi yang menguntungkan dalam bidang usul fikih, sehingga dalam merumuskan teori istinbat hukum, beliau memiliki dasar dan cara yang lebih sistematis. Secara sistematis, prinsip-prinsip istinbat yang dibangun oleh Imam Syafi'i sebagai berikut: berpegang kepada Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Qiyas. Teori istinbat yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i menjadi rujukan bagi para ulama atau mujtahid sepeninggal beliau. Menurut para ahli, baik dari kalangan Islam maupun para ahli di luar Islam, mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah orang pertama yang merumuskan usul fikih secara sistematis, sehingga usul fikih lahir sebagai cabang ilmu hukum Islam yang posisinya sangat sentral dalam pemikiran hukum Islam. Imam Syafi'i dipandang the father of Islamic law theory, yaitu bapak usul fikih. Salah seorang murid Imam Syafi'i yang terkenal yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang juga cukup besar andilnya dalam pemikiran usul fikih. Selain tokoh-tokoh yang telah disebutkan di atas, terdapat pula sejumlah ulama yang juga cukup berjasa dalam pengembangan usul fikih. Di antaranya Daud ibnu Sulaiman al-Zahiri. Tokoh ini lebih populer dikenal dengan sebutan Daud Zahiri karena dalam istinbat hukum lebih menekankan kepada zahir, nas Alkitab, dan As-Sunnah. Daud Zahiri adalah seorang mujtahid yang dilahirkan di Irak pada tahun 270 Hijriah. Dalam istinbat hukum, ia berpijak kepada zahir, nas, dan menolak qiyas. Karya usul fikihnya yang sangat terkenal yang hingga sekarang tetap menjadi rujukan yaitu Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Setelah masa ini bermunculan sejumlah kitab usul fikih seperti kitab Jama'u Al-Jamwami karya Ibnu Al-Subaki, kitab Irsyad Al-Fuhul karya Imam Al-Syaukani, dan kitab Al-Burhan karya Imam Al-Haramain, serta kitab Al-Mu'tamad karya Hasan Al-Basri. Saya akan membacakan bagian F, yaitu wawasan, dan G, rangkuman atau kesimpulan. Yang F, jadi dengan kita mempelajari konsep usul fikih, maka akan terbuka pintu wawasan dan menambah hasanah ilmu tentang konsep usul fikih bagi kita, dan tentunya kita akan mendapat manfaat dari mempelajarinya. Apa aja sih manfaatnya? Nih, yang pertama tentunya menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, membuka jalan untuk melakukan ijtihad. Yang ketiga, mendalami sumber hukum Islam dengan baik. Yang keempat, mengerti dasar hukum berdalil. Yang kelima, dapat menyampaikan ceramah dengan baik. Yang keenam, menyelesaikan permasalahan zaman modern. Yang ketujuh,
mengetahui mekanisme atau kaidah dalam mengeluarkan fatwa. Yang kedelapan, mengetahui alasan pendapat ulama. Yang kesembilan, dapat menerapkan fikih dengan tepat. Yang ke-10, mengetahui semangat hukum Islam. Yang ke-11, ada hasil ijtihad mendekati kebenaran. Nah, yang G ada kesimpulannya. Jadi, konsep usul fikih itu membahas tentang pengertian usul fikih. Dari definisi yang telah dikemukakan oleh ulama usul, dapat dipahami bahwa usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran atau As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Dan objek pembahasan ilmu usul fikih adalah syariat-syariat yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum nas yang terdapat di Al-Quran atau hadis, ataupun dalil-dalil yang bersifat ijtihadiyah. Dan kemudian para ulama telah menyimpulkan bahwa mempelajari usul fikih sesungguhnya akan membawa kita sampai kepada seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Sekian, terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.